Assalamualaikum sahabat desainer. Kembali lagi saya akan memberikan tutorial. Kali ini kita akan belajar dasarnya Corel. Jadi akan saya kenalkan ini lembar kerja Corel. Di sini ada menu bar, kemudian di sini ada properties bar. Properties bar ini yang keluar sesuai dengan tools yang kita pilih aktifkan di sini. Jadi saya akan kali ini menjelaskan tentang toolbox ini. Jadi ada apa saja yang ada di sini, karena disinilah intinya Corel, membuat objek, menambahkan teks, merubah, intinya ada di sini semua. Oke, saya mulai dari bagian ini. Jadi ini adalah tools untuk membuat sebuah objek. Ada freehand, kemudian artistic media tool, ada rectangle, kemudian ellipse. Di sini polygon, kalau dibuka isinya banyak ya, polygon, star, complex star, basic shape. Ini kayak yang kalau di office ada ya. Kemudian ini untuk teks. Nah, di sini saya akan memberikan contoh objek. Jadi saya di sini membuat 3 buah objek ya. Jadi ada polygon, ini ada segi 4, lingkaran, dan polygon. Nah, ini saya jelaskan mulai dari atas. Pick tool ini adalah fungsinya untuk seleksi. Jadi untuk mengubah bentuk, kemudian memiringkan, memutar, itu kita gunakan pick tool ini. Nah, ini misalnya kita mau rubah ini kotak ini, maka dipilih dulu pakai pick tool ini. Nah, ini baru bisa kita ubah-ubah ukurannya. Kemudian sudutnya bisa dirubah di sini juga. Kemudian ini kalau dia segi 4, di sini akan keluar ini. Jadi ini untuk mengatur sudutnya, apakah dia melengkung keluar begini, melengkung ke dalam, atau seperti irisan begini. Nah, ini untuk mengatur sudutnya di sini. Kemudian ini kalau ada gembok, jadi kalau ini dirubah salah satu, misalnya sudutnya ini dirubah, maka yang lain ikut berubah nanti. Ini contohnya, misalnya ini saya rubah menjadi 5 mm. Nah, ini berubah semua ya, 4 sudutnya. Ini yang melengkung keluar, saya tambah menjadi 10 ya, biar kelihatan. Nah, ini 10 mm. Karena ini dikunci, makanya nanti dirubah satu, ini berubah semua. Ini yang melengkung ke dalam, ini yang potongannya lurus. Nah, ini kalau ini dibuka, gemboknya dibuka. Nah, ini misalnya ini dirubah jadi 0, yang berubah hanya yang diubahin ya. Jadi yang lain tidak ikut. Begini. Oke. Jadi kalau untuk mengubah-ubah objek, aktifkan dulu pick toolnya, baru kita bisa mengedit objek. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi satu objek menggunakan freehand. Ini adalah sebuah objek. Oke. Nah, di sini ada namanya shape tool. Nah, ini ya, shape tool. Itu fungsinya adalah untuk mengedit objek berbentuk kurva. Ini kan berbentuk kurva ini. Nah, ini kelihatan titik-titik sudutnya atau node kalau di sini sebutnya ya. Jadi ini bisa ditarik-tarik. Nah, ketika ini diaktifkan, dia akan keluar garis-garis untuk petunjuk, itu arahnya. Kita lihat ini untuk mengubahnya. Jadi tadi misalnya bentuknya beraturan, kita mau berubah ini menjadi bentuk love. Nah, ini begini. Kita gunakan dua titik saja begini. Jadi kalau mau menghilangkan tadi ya, misalnya di sini ada titik begini, ini mau dihilangkan tinggal double klik. Nah, hilang ya. Atau mau menambahkan tinggal double klik, tarik. Kita nggak usah pakai ini, hilangkan saja. Nah, di sini kalau tanda itu gambar love, itu sudut di sini runcing ya, makanya kita edit di sini. Nah, ini untuk mengubah bentuknya ini. Di sini ada
lurus, ini menjadikan dia nanti lurus. Misalnya saya tambahkan di sini tambah 2. Nah, saya klik ini. Nah, ini dari sini ke sini saya akan berubah menjadi lurus. Pakai ini. Kalau mau dilengkungkan lagi, pakai ini lagi, diklik dulu. Bagian ini sampai sini akan melengkung. Nah, ini tinggal ditarik. Oke, kita hapus yang ini. Kemudian di sini ada pilihan sudutnya. Apakah dia lancip? Kalau membuat sudut yang lancip begini. Ini diaktifkan. Yang ini tadi ya. Nah, ini bisa diubah. Yang ini nggak ikut ya. Jadi ini bisa lancip ini. Tapi kalau yang ini dia bukan lancip. Jadi kalau yang sini berubah, yang sisi satunya juga ikut berubah. Nah, ini kan kalau begini yang sini nggak ikut. Nah, kalau yang satunya lagi dia simetris. Jadi ini diangkat, yang ini menjadi turun. Ini tambah panjang, yang ini juga ikut panjang gitu. Oke, karena ini gambar love, jadi kita ini bikin runcing, kita tarik ke atas, yang ini juga ke atas. Ini juga kita bikin jadi runcing ya. Gini, ini juga, nah gini. Oke, itu cara merubah bentuk shape. Jadi fungsinya ini tadi ya, shape tool. Nah, di sini ada macam-macam. Jadi ada smooth, ada smear. Ini untuk misalnya teman-teman mau membuat kayak gambar ombak begitu, pakai ini. Contohnya, saya kasih contoh ya. Nah, misal dari sebuah kotak. Ini sebuah kotak. Saya mau itu loh yang ombak-ombak di laut. Nah, pakai yang ini tadi. Nah, ini tinggal tarik-tarik. Ini kebesaran kita kecilkan berapa? 15. Nah, gini ya. Nah, tinggal tarik-tarik saja. Iya. Iya, gitu. Ini yang fungsinya smear. Kemudian twirl, ini fungsinya nanti dia akan memutar. Jadi kayak membuat floral, teman-teman. Kita misalnya pakai ini ya, artistic media tool. Kita misalnya membuat objek begini kebesaran, kita pakai ini berapa ya, ininya dirubah misalnya begini. Ini ketebalannya kurangi, misalnya saya mau luruskan dulu ini ya, gini. Nah, ini mau saya putar, jadi pilih yang twirl ini, kemudian tentukan yang mau diputar di mana. Misalnya di sini. Saya besarkan dulu ini menjadi 40 misalnya. Baru ini diklik saja. Tuh, dia berputar-putar. Ini kan arahnya ke sini tadi ya. Kalau misalnya arahnya ke sini, diganti arahnya ya, gitu. Oke. Ctrl Z, ulangi. Ini saya kasih agak besar lagi, 60 ya, nanti jadi dia berputar begini. Nah, oke, gampang ya. Ini saya putar lagi deh. Misalnya mau lurusin lagi, ganti lagi ke shape. Nah, ini kan kelihatan ya titiknya, ini bisa ditarik ke sini. Nah, gini, tinggal kasih warna ya, gini ya, gampang kan? Oke, itu fungsinya twirl. Kemudian masih banyak, ini smooth, ini untuk mengedit tepinya ini, merubah bentuk objek juga. Misalnya ini objek ini kita pakai smooth. Aktifkan dulu, baru kita smooth. Kepotong dia. Misalnya ini bumi, ada meteor jatuh. Belum aktif dia ternyata buminya. Nah, ini ada meteor jatuh. Nah, jadi dia membentuk sebuah lubang. Oke.
Nah, ini kan jadi berlubang. Kemudian saya kira cukup ya untuk yang shape tool ini. Kemudian ini untuk crop. Di sini ada knife, di sini ada eraser. Knife ini untuk memotong objek. Jadi misalnya ini sebuah objek, ini mau kita potong dari sini ke sini. Nah, ini potongannya kayak pisau ya, mengiris gitu. Ini knife, ini ada eraser, ini untuk menghapus. Nah, ini kan aktif objeknya, kita hapus. Tepinya jadi terhapus ya. Lanjut, ini sudah, ini untuk zoom. Jadi zoom ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Nah, ini kan banyak ini. Nah, ini untuk zoom pada objek yang kita pilih. Ini kan kita yang pilih ini ya, kita zoom, maka dia akan zoom ke satu ini objek ini yang kita pilih. Ini adalah zoom ke objek yang ada di lembar kerja kita. Jadi semua objek yang ada di lembar kita akan kelihatan. Nah, ini. Kemudian ini zoom fix untuk tingginya. Jadi tinggi dokumennya kelihatan semua. Ini untuk yang lebarnya gini. Jadi ini kan lebar dokumennya dari sini ke sini. Makanya kalau menggambar objek itu di dalam ini, karena nanti juga waktu diekspor misalnya ke PDF yang kelihatan cuma yang ada di halaman ini. Oke, lanjut, ini freehand. Tadi udah sempat saya contohkan ya cara penggunaannya. Freehand ini banyak toolsnya. Jadi saya contoh mulai dari atas. Freehand ini untuk menggambar bebas. Jadi kalau misalnya mau menggambar sebuah garis, ini klik saja ujung satu, kemudian lepas ya, jangan di drag, lepas, kemudian klik di ujung satunya, di ujung mana lagi. Misalnya saya bikin garis lurus dari ini ya ke sini. Nah, tinggal klik di ujungnya, jadilah sebuah garis. Oke, properties barnya ini adalah lebarnya, apa tebal garisnya. Misalnya 24. Nah, ini garisnya. Kemudian ini ujungnya, ujung sebelah sini, yang ini ujung sebelah satunya. Ini banyak ya macamnya. Ini terlalu tebal, kita kurangi tebalnya jadi 3 saja. Kemudian ini adalah tipe garisnya seperti apa, mau putus-putus atau yang full. Nah, ini misalnya yang putus-putus. Untuk mewarnai garis, ini di sebelah kanan tersedia palet warna. Jadi kalau mau warnai garis itu pakai klik kanan di warnanya. Kalau mau warnai objek baru diklik. Nah, ini klik kanan. Nah, jadi warna garis. Sama ya, kalau kita mempunyai sebuah objek begini, untuk mewarnai ini tinggal klik warna di sini. Namun untuk mewarnai garisnya kita klik kanan. Nih, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Berubah-ubah kan warna garisnya gitu. Ini untuk freehand. Kemudian 2 titik ini sama fungsinya. Bezier ini contohnya. Jadi ini sama ya fungsinya untuk membuat kurva. Misalnya dari sini ke sini. Misalnya saya membuat sebuah gunung. Kita ulangi. Ini saya hapus dulu. Mulai dari bawah ini ya. Jadi pakai ini ke atas, dari sini ke sini. Oke, naik ke atas lagi, baru ke sini. Nah, begitu kira-kira. Ini belum ketemu ujungnya. Untuk menemukannya kita pakai freehand, bisa di sini, sini. Yang penting nyambung ya tadi, mulai dari ini sambungkan. Nah, ini menjadi sebuah objek. Kalau dia nggak nyambung tadi, dia nggak bisa diwarnai. Ini kan nggak nyambung nih, nggak ketutup objeknya, nggak bisa diwarnai dia. Makanya ini harus disambungkan.
Nah, baru bisa diwarnai. Ini masih bisa dirubah menggunakan ini tadi. Oke, ini misalnya mau dikasih ujung yang runcing pakai ini, baru diginikan. Ini misalnya nggak perlu, di double klik hilang. Ini juga nggak perlu, ditarik. Oh, ini tinggi sekali, diambil. Nah, gini. Oke, kalau gunung enaknya pakai 3 titik ya. Ini tambahin 1, nah naikin lagi 1. Biar ini agak landai begitu. Ini juga ini biar ke sini, ini juga ke sini, tambahin 1, di double klik baru tarik ke atas. Jadi gunung. Oke. Ini freehand sudah, bezier sudah, sama ini semua. Kemudian pada umumnya sama ya fungsinya, tapi yang sering digunakan itu. Jadi yang lainnya nanti teman-teman coba sendiri. Nah, kemudian artistic media tool ini membuat garis yang artistik. Jadi misalnya membuat kaligrafi gitu, pakainya ini. Nah, ini banyak tipenya. Misalnya saya membuat begini. Nah, ini masih bisa diatur lagi bentuknya pakai ini shape tool. Diklik, nah ini ada keluar titik-titiknya, ini bisa diatur. Saya mau membuat sebuah floral itu yang kayak batik-batik begitu ya, sulur-sulur begitu, pakainya ini. Kemudian misalnya ini mau diputar ya kayak tadi, ini dibuka reel, baru di klik ya, baru diputar gitu ya. Muternya salah, ke arah sini harusnya. Kemudian ini yang agak besar lagi, misalnya 80. Nah, ini putar. Oke, gampang ya. Ini dimuruskan lagi. Begitu ya kira-kira membuatnya. Ini bisa diwarnai pakai klik. Oke. Kemudian artistic media sudah. Nah, ini rectangle untuk membuat kotak. Misalnya kotak begini. Kemudian ini di sini ada 3 titik, membuat segi 4. Jadi ini pakai 3 titik, 1 ditarik garis lurus dulu ke sini misalnya, lepas ke atas. Nah, ini menjadi sebuah segi 4. Oke, yang ini kalau ini kotak, yang ini lingkaran. Jadi ini kalau lingkarannya, biar menjadi lingkaran yang simetris, kita sambil drag itu pencet kontrol, nanti lingkarannya jadi simetris. Kalau dia nggak pakai kontrol, dia susah ini. Nah, jadi elips dia, bukan yang bulat sempurna. Oke, sama juga tadi membuat persegi juga, kalau pakai kontrol dia menjadi persegi yang sama sisi. Oke, ini adalah poligon. Jadi kalau bentuknya seperti ini bisa sampai berapapun teman-teman mau. Misalnya menjadi segi 9, ini tinggal tulis 9 baru dibikin. Ini pas sudah kerja yang lain misalnya ya, ini mau dirubah ternyata nggak cocok segi 9, makanya diaktifkan dulu ini pick tool, kemudian dipilih, ini bisa diubah menjadi segi 6. Oke, kemudian lanjut, ini kita buka di segitiganya, ini kita klik. Di sini ada poligon, ada star. Nah, star ini bintang. Mau bintang berapa? Bintang 5, mau 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu bintang. Yang lainnya ini sama lah kayak yang di Microsoft Office, di Word, Excel, PowerPoint. Ini ada basic shapes, arrow, kemudian flowchart, banner, gitu ya. Fungsinya sama. Nah, ini mungkin akan sangat sering teman-teman gunakan adalah text tool. Untuk membuat teks tinggal klik aja, aktifkan, diklik, baru kita bikin. Diklik. Kalau dia diklik, dia menjadi satu baris ya, satu baris kalimat. Jadi dia nanti nggak bisa modelnya itu
Kalau paragraf kan bisa diatur ya, dia mau center, mau justify gitu. Misalnya ini kita klik tutorial, nah gitu ya, infografis. Nah ini kalau langsung klik. Kalau misalnya yang lainnya diaktifkan dulu, misalnya membuat paragraf teks, itu tinggal dibikin kotaknya dulu pakai drag. Nah ini menjadi sebuah kotak paragraf ya. Misalnya begini, saya acak saja. Nah, misalnya nih, nah ini jadi dia kalau nggak muat ke sini, dia akan turun ke bawah. Nah kalau ini enggak, kalau ini teman-teman ketik sepanjang apapun, kalau nggak di enter bakal menjadi satu baris karena nggak ada batasnya. Nah ini untuk rubah ukurannya bisa tarik begini, tapi hindari ya yang memperbesar teks seperti ini. Nah ini jadi kesannya itu gepeng. Jadi kalau bisa kita merubah ukurannya itu tetap proporsional lah. Jadi pakai yang di sudut ini, atau kalau dari atas ke bawah juga ini bikin gepeng ya. Jadi begini, kalau misalnya mau merubah ininya, spasinya, ini kita pakai yang ini, shape tool. Kita aktifkan. Nah ini untuk merubah spasi antar baris, yang ini antar huruf. Lihat, ini ukuran hurufnya tetap sama, cuma spasinya yang berubah. Nah yang ini, yang bawah ini untuk mengatur spasi. Nih, kecilkan. Nih spasinya, ukuran hurufnya tetap sama. Ini untuk menambah jarak spasinya, ini untuk mengurangi. Oke, gitu. Itu text tool. Cuma ada dua di sini ya, ada text sama table. Ini Corelnya X7, mungkin kalau teman-teman pakai X6 itu agak berbeda sedikit tampilan menu-menunya. Oke, ini table. Ini bisa diatur mau berapa baris, berapa kolom. Nah, ini bisa ditambah kalimat tulisan di sini ya. Ini buat table. Kemudian ini untuk jarak. Jadi itu loh yang biasanya kan kalau teman-teman lihat gambar-gambar itu kan ada jarak. Nah misalnya saya punya objek begini. Nah berapakah jarak ini ke sini? Kita pakai ini. Dari sini ke sini, baru ini. Nah nih dia muncul di sini. Oke. Ini untuk jarak. Ini bisa diatur hurufnya apa, diklik aja. Nah ini hurufnya apa, ukurannya berapa, warnanya apa, misal warna merah, gitu. Ini yang ini kan banyak pilihannya ya. Kalau ini yang tegak lurus misalnya, ini sama ini sama fungsinya. Kemudian ini untuk sudut. Nah ini misalnya saya begini, terus ini saya putar dikit, berapakah sudut ini? Nah ini pakainya ini, jadi ini diklik dari sini ke sini, baru kita putar ke sini titiknya sudutnya dengan bidang mana, kemudian diklik ya, diklik terus kita tarik mau naruhnya itu di mana, baru kalau udah sesuai diklik, nah dia ditaruh di sini tulisannya gitu. Ini untuk mengukur derajatnya, berapa derajat besar sudutnya. Oke, sudah. Kemudian ini ada konektor. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin bagan itu kan ada konektornya ya. Jadi kalau objek ini dirubah, konektornya nanti ikut berubah. Nah ini misalnya kita mau hubungkan ke sini, tinggal tarik-tarik aja. Jadi nanti kalau ini dirubah, konektornya ngikuti gitu. Ini kalau lurus. Nah kalau yang beloknya tajam 90 derajat pakai ini. Kalau yang melengkung pakainya yang ini. Misalnya ini dengan ini. Nah ini kan melengkung ya. Jadi ini nggak tajam begini. Oke. Saya unduh. Saya hapus ini.
Ini sudah, ini untuk bayangan. Jadi misalnya teman-teman punya objek ini, kemudian saya kasih ini ya, sedikit background, ini warna biru misalnya, ini warna putih, dan warna putih, warna kuning, ini warna ya. Nah, ini saya hilangi semua garisnya, klik kanan ya, gitu. Nah, shadow ini untuk membuat bayangan. Jadi kalau misalnya membuat bayangannya dari bawah begini, tarik ke sini. Kalau bayangannya dari atas ke sini, atau dari samping gini, atau dari tengah, gitu ya. Ini aktifkan dulu, baru di drag. Oke, itu untuk shadow. Kemudian di sini banyak pilihannya, ada kontur. Nah, ini kontur ini fungsinya begini. Jadi nanti semakin ke dalam gitu ya. Ini saya klik dulu, baru bikin konturnya. Oke, mau berapa ini? Ini 1 ya. Kalau mau tambahin gini. Kalau ini ukurannya terlalu ini lebar, kecilin, baru tambahin lagi. Nah, ini warna akhirnya apa? Misalnya warna akhirnya merah. Ini warna garisnya putih, gitu ya. Itu kontur. Saya unduhnya Ctrl Z ya. Ini saya hapus. Misalnya ini saya duplicate. Ini taruh di depan. Kemudian blend. Nah, ini tarik ke sini, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, misalnya ini warnanya beda. Saya blend. Nah, gitu ya. Ini fungsinya blending. Kemudian distort, extrude ini yang biasa saya gunakan aja ya. Saya kasih contoh. Misalnya saya punya kotak begini. Ini mau saya bikin sebuah balok. Nah, ini pakainya yang extrude ini, kemudian tarik. Ini bisa pilih tipenya kayak apa, kemudian warnanya seperti apa. Misalnya pilih warna yang ini warna kuning, warna merah. Nah, oke, kelihatan 3D ya. Ini warna garisnya yang saya hilangi, jadilah sebuah balok. Oke, ini untuk mewarnai. Jadi kalau misalnya mau mewarnai objek, misalnya ini mau disamakan warnanya dengan ini, tinggal pilih ini, dipilih warnanya, baru ditumbahkan di sini. Jadi warnanya ini, gitu caranya. Oke, lanjut. Kayaknya udah, itu yang sering saya gunakan toolsnya. Mungkin sekarang ini tadi kan satu objek ya, properties barnya belum sempat saya bahas. Nah, sekarang kita bahas properties barnya. Oke, ini untuk satu objek munculnya seperti ini. Kalau dia dua objek, misalnya kita seleksi dua objek ini yang saling bersinggungan ini kita klik pakai shift, klik yang ini jadi dua objek yang terseleksi. Nah, di sini muncul properties bar untuk ini. Jadi mau digabungkan, di weld atau di trim tuh dipotong, atau diambil tengahnya, intersect, sama ini misalnya ini saya kasih warna lain ya, warna biru misalnya. Nah, ini warna birunya mau saya potong. Jadi kalau mau potong warna biru, ini diklik dulu, baru dipotong pakai ini. Nah, ini birunya kepotong. Oke. Nah, kalau mau potong yang kuning, aktifkan dulu yang ini, baru shift, pilih yang ini, nah baru dipotong. Nah, yang kuning yang kepotong. Jadi yang mau dipotong itu dipilih yang terakhir, yang alat yang motongnya dipilih yang lebih dahulu. Oke, itu untuk dua objek. Properties bar lainnya sepertinya nanti teman-teman belajar sendiri. Kalau misalnya dibuka, nanti pasti di atasnya tuh ada yang mengikuti ya. Sekarang saya mau beri contoh. Ini misalnya mau diubah, ini kan bentuknya objek, kemudian mau dirubah menjadi trapesium gitu ya. Ini nggak bisa langsung, ini malah jadi sudut.
Nah, ini di convert dulu ke kurva. Ini ya, Control key, atau ini ada di sini gambar yang lingkaran ada 4 titik, diklik. Nah, ini udah bisa dirubah. Saya menjadi sebuah trapesium, atau menjadi segitiga, atau menjadi bentuk lain. Nanti kita akan belajar di tutorial berikutnya. Kayaknya udah semua ya. Toolsnya sudah saya kenalkan semua. Nanti tinggal teman-teman coba-coba saja mengkombinasikan. Misalnya membuat sebuah infografis ya, ini bikin kotaknya dikasih background agak yang cerah saja. Kalau nanti backgroundnya cerah, tulisannya bisa gelap. Kalau backgroundnya gelap, nanti tulisannya cari yang cerah. Pokoknya kontras gitu ya. Nah, ini kalau diklik jadi warna dalamnya, kalau diklik kanan jadi warna tepi, warna garis. Ini garis mau saya hilangi, jadi pakai yang ini, klik kanan. Oke, gini ya. Saya kasih warna biru deh. Baru saya bikin kotak lagi. Ini saya bikin asal-asalan ya. Saya warnai ini atau warna biru yang ini. Kalau warnanya nggak cocok, ini di sini ada, dipilih, double klik aja. Ini mau bikin gradient atau fountain tool fill. Nah, jadi gradasi ya. Ini kalau mau merubah warnanya gradasi, ini kan dari biru ke putih. Nah, ini dari biru ke putih. Mau merubah birunya, diklik dulu ini keluar, baru dipilih warnanya. Misalnya saya rubah pink. Nah, yang ini saya rubah kuning. Warna kuning. Nah, ini kan miring. Kalau mau ke atas, ini sudutnya tinggal diputar 90. Nah, dia terputar 90. Kalau 270 gini. Nah, ini ada warna garisnya. Ini saya hilangi. Nah, kemudian ini zoom tool, ini ada pan atau H. Nah, ini caranya kalau Corel itu enak pakai mouse. Jadi kalau dia untuk zoom tuh tinggal scroll ke atas atau bawah ya, scroll ke depan. Untuk memperkecil scroll ke belakang. Nah, untuk menggeser letak objeknya, misalnya udah kebesaran gini ya, misalnya begini, terus dia hilang. Nah, untuk scrollnya itu tinggal di tombol scrollnya yang di mouse, roda putarnya diklik, ditahan, baru ditarik, di drag mouse-nya. Nah, itu untuk menggeser-geser letak ininya, objeknya. Ini saya kasih warna, ini warnanya harus ini ya, searah kalau bisa biar kelihatan bagus. Gini, misalnya saya bikin nah, di lingkaran ini kalau teman-teman bikin grafik itu bisa pakai ini, pie. Nah, itu terserah mau diekspor langsung dari Excel bisa, cuma bentuknya nanti nggak mulus. Nah, kalau mau mulus pakai ini ya. Nanti teman-teman cari sudutnya. Kalau membuat pie chart kan ada sudutnya ya. Nah, itu sudutnya nanti yang dimasukkan ke sini. Misalnya ini 270 derajat. Ini cuma seperempat, misalnya 90 derajat. Nah, ini sumbu putarnya saya rubah ke ujung sini. Misalnya ini yang pertama ya, diduplikat, Ctrl D, kemudian diklik biar dia bisa diputar, atau nggak usah, ini diisikan karena tadi yang pertama udah 90, makanya ini dia akan mulai dari 90 derajat. Kemudian misalnya ini saya kasih besarnya ketika dicari adalah 145 derajat, tinggal diklik. Nah, gini, kemudian diduplikat lagi, jangan duplikat langsung, diduplikat lagi, baru diputarnya 90 tambah 145 itu 235 ya, 235. Nah, ini dia akan memulai dari 235 ini, kemudian biar ini pas 360, ini 100 derajat mungkin ya, bukan 120.
bukan juga, berarti 125 derajat. Nah ini pas 360 derajat. Nanti hitung-hitungannya itu di Excel ya. Nah, silakan dicoba berapa besar sudutnya. Nah ini menjadi grafik. Sama, ini untuk ngilangin warna garisnya begini, bisa dikecilin. Kalau mau 3D tadi pakai extrude ini misalnya mau digeser-geser begini. Nah ini untuk yang pie chart. Nah kalau yang ini adalah sama, cuma dia adalah apa, kayak cincin begitu. Jadi misalnya saya mau buat yang pertama itu kita samakan dengan ini tadi ya. Yang pertama itu adalah 90 derajat. Ini bisa kita atur tebalnya berapa, misalnya 24, kasih warna hijau, kita duplicate, kita atur sumbunya di tengah, kita putarnya tadi bisa lewat sini, bisa langsung di sini ya, mutarnya begini. Setelah diklik keluar sumbu putarnya, ini diputar bisa. Nah oke, ini kita paskan, nanti pasin sendiri ya. Nah ini kita kasih warna merah, karena ini tadi garis makanya klik kanan bukan diklik untuk ngasih warnanya. Kita duplikat lagi. Oke, kita geser aja yang ini, kita paskan pakai keyboard biar enak. Nah ini sudutnya tadi karena ini 90-90 tinggal sisa 180. Ini kita kasih warna biru, klik kanan ya, kita putar biar dia nempel. Kita ke atas dia, naikin dan bawah dikit tuh. Pokoknya gitu ya caranya membuat grafik kalau manual. Kalau bar ya pakai ini gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk pengenalan tools-tools di Corel Draw ini. Jadi misalnya tadi teman-teman mau nge-trim, mau nge-weld, jadi tinggal diseleksi dua-duanya. Terus ini bisa di weld atau di trim atau di intersect yang ini. Nah kemudian tambah satu lagi deh untuk mewarnai objek ini di sini. Nah di sini ada Smart Fill Tool. Jadi kalau ini diwarna langsung kan, misalnya ini biru, ini kuning. Nah ini kan nggak kelihatan nih. Nah di sini ada tools untuk mewarnai ini. Diklik, pilih warnanya di sini, tinggal diklik aja. Nah ini dia menyesuaikan bidangnya. Misalnya ini saya ganti warna ini mas, kemudian ini saya ganti warna merah. Dan ketika dipisahkan ini bisa sudah terpisah dia. Oke, itu cara mewarnai ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tutorial pengenalan toolbox ini kayaknya cukup ya. Nanti teman-teman coba-coba sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.